Prediksi Manchester United versus Sunderland. Ruben Amorim di ujung tanduk, mampukah bertahan di Old Trafford? Manchester United siap jual Bruno Fernandes. Saatnya pergi atau tetap sabar demi trofi? Senne Lammens bukan pelapis, tapi calon kiper utama Manchester United. Ruben Amorim tegas, tak akan mundur, serahkan masa depannya ke klub. Anthony ungkap rasa tak dihargai selama terpinggirkan di Manchester United. Bagi kamu yang ngaku fans berat Manchester United, wajib banget buat subscribe channel ini ya. Terima kasih. Prediksi Manchester United versus Sunderland. Ruben Amorim di ujung tanduk, mampukah bertahan di Old Trafford? Tekanan besar tengah menggelayuti kursi panas Ruben Amorim di Manchester United. Sang pelatih asal Portugal kini benar-benar berada di ujung tanduk jelang laga pekan ke-7 Liga Premier Inggris musim ini saat Setan Merah menjamu Sunderland di Stadion Old Trafford. Manchester United memulai musim dengan langkah terseok-seok. Dari 6 pertandingan, mereka baru mengumpulkan 7 poin, hasil dari 2 kemenangan, 1 imbang dan 3 kekalahan. Capaian ini membuat Manchester United terdampar di posisi ke-14 klasemen sementara, jauh dari ekspektasi publik Old Trafford. Inkonsistensi performa tersebut membuat posisi Ruben Amorim mulai dipertanyakan, baik oleh supporter fanatik maupun jajaran manajemen klub. Karena itu, duel melawan Sunderland disebut-sebut sebagai partai hidup mati bagi Amorim. Kemenangan menjadi harga mati jika ia ingin menyelamatkan masa depannya di Manchester. Secara historis, Manchester United memang memiliki rekor mentereng atas Sunderland. Dari 30 pertemuan terakhir di Liga Premier, Setan Merah hanya menelan 2 kekalahan dan kerap tampil superior di Old Trafford. Statistik ini membuat tuan rumah masih diunggulkan meskipun mereka sedang berada dalam periode sulit. Namun, Sunderland tidak datang untuk menyerah. Tim tamu justru membawa motivasi tinggi setelah tampil impresif di beberapa laga terakhir. Bermain tanpa beban, mereka diyakini akan berusaha keras mencuri poin dari markas raksasa Inggris itu. Dari sisi komposisi tim, Manchester United kembali menghadapi badai cedera. Lisandro Martinez dipastikan absen karena masih dalam tahap pemulihan, sementara Diogo Dalot juga diragukan tampil akibat masalah kebugaran. Kondisi ini jelas membuat lini belakang MU rentan, seperti yang terlihat di pertandingan-pertandingan sebelumnya. Sunderland pun tak sepenuhnya dalam kondisi ideal. 7 pemain mereka dilaporkan absen, termasuk Reynildo Mandava yang harus menjalani hukuman larangan bermain. Meski begitu, pelatih Sunderland tetap diyakini akan menurunkan formasi agresif untuk menekan sejak awal laga. Tekanan terhadap Amorim semakin besar. Beberapa media Inggris bahkan menyebut bahwa manajemen Manchester United telah menyiapkan nama-nama pengganti apabila hasil melawan Sunderland kembali mengecewakan. Melihat segala faktor, mulai dari sejarah pertemuan, statistik, hingga kondisi terkini kedua tim, Manchester United memang masih sedikit lebih diunggulkan untuk menang tipis di kandang sendiri. Namun, jika kembali tampil tidak stabil, bukan tidak mungkin Sunderland justru memanfaatkan situasi dan memperburuk nasib Amorim di hadapan publik Old Trafford. Bagaimana menurutmu? Apakah Ruben Amorim pantas diberi waktu lebih lama atau sudah saatnya Manchester United mencari pelatih baru? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Siapa tahu prediksimu jadi kenyataan.
Manchester United siap jual Bruno Fernandes, saatnya pergi atau tetap sabar demi trofi? Awan ketidakpastian kembali menyelimuti Old Trafford. Manchester United dikabarkan siap melepas kapten mereka, Bruno Fernandes, pada bursa transfer Januari mendatang. Kabar ini mencuat di tengah performa tim yang masih labil dan meningkatnya minat dari sejumlah klub besar, termasuk raksasa Arab Saudi, Al Hilal. Menurut laporan yang beredar, Manchester United kini mulai membuka kemungkinan untuk menjual Bruno Fernandes apabila ada tawaran besar yang datang. Musim panas lalu, Manchester United sempat menolak proposal senilai 100 juta pound sterling dari Al Hilal, namun situasi disebut mulai berubah. Pihak manajemen dikabarkan tengah menimbang opsi restrukturisasi skuad, terutama jika tren hasil buruk terus berlanjut. Menjual Bruno Fernandes dinilai dapat memberikan ruang finansial untuk mendatangkan pemain-pemain baru yang lebih sesuai dengan rencana jangka panjang klub. Meski sempat ditolak, Al Hilal rupanya masih belum menyerah. Klub kaya Arab Saudi itu dilaporkan tetap berminat untuk memboyong sang kapten ke Timur Tengah. Tawaran besar yang mereka ajukan sempat menggoda pihak Manchester United, tetapi Bruno Fernandes sendiri memilih bertahan. Keputusan itu diambil bukan tanpa alasan. Bruno Fernandes mengaku masih ingin bermain di level tertinggi Eropa dan berambisi membawa Manchester United meraih gelar bergengsi yang selama ini belum berhasil diraih. Dalam wawancara terbarunya, sang kapten menjelaskan alasan kuat di balik loyalitasnya terhadap klub. "Selama saya masih merasa bisa membantu tim ini berkembang, saya akan terus bertahan," ujar Bruno Fernandes, seperti dikutip dari bola.com. Ia juga menambahkan bahwa keluarganya mendukung penuh keputusannya untuk tetap berkarir di Premier League. Bruno Fernandes sendiri bergabung dengan Manchester United pada Januari 2020 dari Sporting CP dan sejak itu menjadi tulang punggung lini tengah Setan Merah. Dalam 4 musim terakhir, ia mencatatkan puluhan gol dan assist, menjadikannya pemain paling produktif setelah era Cristiano Ronaldo. Namun, di balik kontribusinya yang luar biasa, minimnya trofi masih menjadi bayang-bayang dalam karirnya di Old Trafford. Tak sedikit yang menilai mungkin sudah saatnya Bruno Fernandes mencari tantangan baru demi menambah koleksi gelarnya. Untuk saat ini, belum ada keputusan resmi dari pihak klub maupun Bruno Fernandes, tetapi jika performa Manchester United tak juga membaik hingga Januari, peluang hengkang sang kapten kian terbuka lebar. Sebaliknya, bila Manchester United berhasil bangkit dan kembali ke jalur kemenangan, besar kemungkinan Bruno Fernandes akan tetap bertahan demi mewujudkan ambisinya mengangkat trofi bersama klub yang ia cintai. Bagaimana menurut kamu, fans Manchester United? Apakah sudah saatnya Bruno Fernandes mencari petualangan baru, atau ia sebaiknya tetap setia hingga meraih trofi impiannya bersama Setan Merah? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Siapa tahu kamu punya pandangan yang berbeda dari para pengamat. Senne Lammens bukan pelapis, tapi calon kiper utama Manchester United. Manchester United tampaknya tengah menyiapkan proyek besar di bawah mistar gawang. Klub berjuluk Setan Merah itu dikabarkan memiliki rencana istimewa untuk penjaga gawang muda mereka, Senne Lammens. Meski baru bergabung dari Royal Antwerp, kiper asal Belgia ini ternyata tidak direkrut hanya sebagai pelapis, melainkan disiapkan untuk menjadi kiper utama Manchester United di masa depan. Manchester United mendatangkan Lammens pada hari terakhir bursa transfer musim panas lalu. Awalnya, banyak yang mengira kedatangannya hanya untuk mengisi posisi cadangan Altay Bayindr, terutama setelah kepergian Onana yang kini tengah berjuang menemukan konsistensi.
Namun, laporan terbaru justru mengungkap hal berbeda. Manajemen Manchester United dikabarkan memandang Lamens sebagai proyek jangka panjang. Klub menilai sang kiper memiliki kualitas luar biasa, refleks cepat, serta kepribadian tenang yang cocok dengan gaya permainan penjaga gawang di Premier League. Meski begitu, Manchester United tidak ingin terburu-buru menurunkan Lamens ke skuad utama. Staf pelatih menilai ia masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan intensitas dan tekanan tinggi di kompetisi kasta tertinggi Inggris tersebut. Menariknya, selama sesi latihan, Senne Lammens dilaporkan menunjukkan perkembangan signifikan. Ia bahkan mampu menyaingi Baynder dalam hal ketenangan dan kemampuan distribusi bola. Beberapa pihak di internal klub percaya bahwa debut resminya hanya tinggal menunggu waktu. Untuk saat ini, Altay Baynder masih menjadi pilihan utama dalam beberapa pertandingan. Namun, performanya yang belum stabil membuka peluang besar bagi Lamens untuk segera mendapat kesempatan tampil di laga resmi. Untuk sumber di dalam klub, pelatih Manchester United akan menilai performa kedua penjaga gawang tersebut dalam pertandingan-pertandingan berikutnya, termasuk kemungkinan adanya rotasi saat Setan Merah menghadapi Sunderland dalam lanjutan Liga Premier Inggris. Senne Lammens sendiri dikenal sebagai kiper muda berbakat asal Belgia. Sebelum bergabung dengan Manchester United, ia pernah memperkuat klub Brugge dan Royal Antwerp. Di usia yang baru 23 tahun, Lammens dinilai memiliki masa depan cerah dan berpotensi menjadi suksesor jangka panjang bagi Onana. Jika mampu menjaga konsistensi dan terus berkembang, bukan tidak mungkin Lamens akan menjadi kiper utama Manchester United dalam waktu dekat, menjadikannya salah satu talenta muda paling menarik untuk dinantikan kiprahnya di Old Trafford. Bagaimana menurut kamu? Apakah Senne Lammens memang pantas jadi kiper utama menggantikan Onana atau sebaiknya diberi waktu lebih lama untuk berkembang? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Siapa tahu prediksimu soal masa depan Lammens jadi kenyataan. Ruben Amorim tegas, tak akan mundur, serahkan masa depannya ke klub. Tekanan besar tengah mengarah pada Ruben Amorim, manajer Manchester United, menyusul performa tim yang belum kunjung membaik. Namun, di tengah derasnya sorotan publik dan desakan agar dirinya mundur, Amorim menegaskan bahwa ia tidak akan mengundurkan diri. Menurutnya, keputusan soal masa depan hanya berada di tangan manajemen klub. Ruben Amorim ditunjuk sebagai pelatih Manchester United pada November 2024, menggantikan pelatih sebelumnya dengan harapan mampu membangkitkan kejayaan klub. Namun, hingga kini hasilnya belum sesuai ekspektasi. Amorim baru mencatatkan 9 kemenangan dari 33 laga Liga Premier, sebuah catatan yang membuat posisinya mulai goyah. Musim lalu, Manchester United harus puas finish di posisi ke-15 klasemen Liga Inggris, hasil terburuk mereka dalam beberapa tahun terakhir. Situasi musim ini pun belum banyak berubah. Dari 6 pertandingan pertama, Manchester United hanya menang 2 kali dan bahkan sudah tersingkir dari ajang Carabao Cup. Catatan tersebut membuat tekanan terhadap Amorim semakin berat, dengan banyak spekulasi bahwa ia mungkin akan mundur secara sukarela jika performa tim tak segera membaik. Namun, rumor itu langsung dibantah oleh sang pelatih. Dalam pernyataannya, Ruben Amorim menegaskan bahwa keputusan untuk mundur bukan berada di tangannya. Tidak, itu keputusan manajemen. Saya tidak bisa lakukan itu. Kadang saya punya perasaan itu dan kalah itu berat.
Rasanya bikin frustrasi ketika Anda menciptakan momentum, tapi itu bukan keputusan saya. Amorim menambahkan, ia merasa belum melakukan semua yang bisa untuk tim ini, sehingga tidak ingin menyerah begitu saja di tengah tekanan yang melanda. Lebih lanjut, Amorim kembali menegaskan bahwa masa depan seorang pelatih di Manchester United bukan ditentukan oleh keinginan pribadi, melainkan oleh Dewan Manajemen klub. Itu adalah keputusan dewan, saya tidak bisa lakukan itu, tegas Amorim. Ia juga mengakui bahwa situasi saat ini memang sangat menekan dan membuat frustrasi, terutama ketika momentum positif tim tidak bisa dipertahankan akibat hasil buruk berikutnya. Kendati demikian, Amorim bertekad untuk bertahan dan terus berjuang memperbaiki performa tim yang sedang terpuruk. Bagaimana menurut kamu? Apakah Ruben Amorim pantas diberi waktu lebih lama untuk membuktikan kemampuannya, atau sudah saatnya klub mencari pelatih baru? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah kamu masih percaya pada proyek Amorim di Old Trafford? Anthony ungkap rasa tak dihargai selama terpinggirkan di Manchester United. Kisah pilu datang dari mantan winger Manchester United, Anthony. Dalam wawancara terbaru bersama ESPN Brasil, pemain asal Brasil itu akhirnya angkat bicara mengenai masa-masa sulitnya di Old Trafford, masa yang ia sebut penuh ketidakpastian dan minim penghargaan. Meski sempat menjadi salah satu rekrutan besar di era Erik ten Hag, Anthony merasa dirinya tidak diperlakukan dengan layak selama terpinggirkan dari skuad utama. Ia menggambarkan suasana di klub yang terasa dingin, bahkan dalam hal-hal sederhana sekalipun. Saya merasa ada sedikit kurangnya rasa hormat, bahkan sekadar menyapa pun tidak ada, entah itu selamat pagi atau selamat siang, ungkap Anthony dengan nada kecewa. Tak hanya itu, Anthony juga menceritakan pengalamannya saat proses transfer keluar dari Manchester United. Ia harus menunggu lebih dari 40 hari di hotel bandara, hidup dalam ketidakpastian tanpa kepastian masa depan. Namun di balik semua itu, Anthony memilih untuk tidak memperpanjang konflik. Ia tetap berusaha tenang dan menghargai perjalanan karirnya bersama klub yang telah membesarkan namanya di Eropa. Saya memang merasa tidak dihargai, tapi saya tidak mau mempermasalahkannya. Saya tetap berterima kasih kepada United. Ada masa buruk, tapi juga ada momen indah dengan 2 gelar yang diraih, ujarnya. Lebih lanjut, Anthony juga mengakui bahwa kegagalannya di Manchester United tidak sepenuhnya disebabkan oleh faktor internal. Ia menyebut ada banyak hal di luar lapangan yang ikut mengganggu performanya. Ada banyak hal di luar lapangan yang mengganggu performa saya, namun semua itu menjadi pelajaran berharga untuk karir saya ke depan, katanya. Kini bersama Real Betis, Anthony merasa kembali menemukan tempat yang bisa membuatnya tumbuh dan dihargai sebagai pemain. Yang penting sekarang adalah saya ada di sini, di Betis. Ini rumah baru saya dan saya ingin terus berkembang, tutupnya. Bagaimana menurut kamu, fans Manchester United dan pecinta sepak bola? Apakah Anthony pantas mendapatkan perlakuan lebih baik di Old Trafford, atau justru sebaliknya, klub sudah bersikap profesional? Tulis pendapatmu di kolom komentar.